Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini dengar. Baiklah, hari ini kita akan berdiskusi mengenai keamanan sistem informasi bank. Nah, dari keamanan sistem informasi bank tersebut ada beberapa poin yang perlu kita diskusikan. Dimulai dari pengertian, jenis-jenis sistem keamanan sampai contoh kasus serta tips bagaimana cara menghindari cyber. Nah, diskusi pertama akan dibuka oleh teman kita Ika. Kepada Ika, silahkan menyampaikan pandangan mengenai materi tersebut. Saya akan menyampaikan mengenai tentang pengertian sistem keamanan. Itu suatu cara lembaga keuangan untuk menciptakan keadaan yang bebas dari bahaya. Bank, jadi keamanan bank harus mendapatkan perlindungan dalam sistem keamanan bank. Yang pertama itu ada kerahasiaan atau security. Segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpan. Suatu konsep yang menunjukkan konsistensi antar tindakan dengan nilai dan prinsip. Yang ketiga, ketersediaan, kesiapan suatu sarana untuk digunakan di waktu yang selanjutnya, sistem pengawasan Bank of Indonesia menjalankan tugas pengawasan bank. Saat ini Bank Indonesia melaksanakan sistem pengawasannya dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pengawasan berdasarkan kepatuhan, compliance based supervision, dan pengawasan berdasarkan risiko atau risk based supervision atau RBS. Dengan adanya pendekatan RBS ini bukan berarti mengesampingkan pendekatan berdasarkan kepatuhan, namun merupakan upaya untuk menyempurnakan sistem pengawasan sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan perbankan secara bertahap. Pendekatan pengawasan yang diterapkan oleh Bank Indonesia akan beralih menjadi sepenuhnya pengawasan berdasarkan risiko. Terima kasih. Jadi itulah diskusi pandangan teman kita Ika mengenai pengertian dari keamanan sistem informasi bank. Kalau menurut saya, saya menyampaikan mengenai pengertian tersebut. Pengertian sistem keamanan bank. Sistem keamanan bank adalah suatu cara lembaga keuangan untuk menciptakan keadaan yang bebas dari bahaya. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita tangkap bahwa informasi yang dimiliki bank harus dijaga dengan baik sehingga tidak terjadi dengan hal-hal yang tidak kita inginkan seperti kebocoran data, hingga nanti ujungnya dapat informasi kita itu didapati sama orang sehingga akun dari bank kita itu bisa diambil alih orang lain. Nah, kemudian diskusi yang selanjutnya itu mengenai jenis-jenisnya. Nah, jenis-jenisnya itu akan disampaikan kepada teman siapa yang ingin menyampaikan pandangannya. Ya, dipersilahkan kepada Apipa untuk menyampaikan pandangannya terhadap diskusi kita hari ini. Yang pertama ada spoofing, yang digunakan untuk memperoleh akses sesuatu komputer atau menyerang dengan pengguna dengan berpura-pura memalsukan bahwa mereka yang percaya. Biasanya
dilakukan oleh seorang hacker. Yang kedua adalah distribute ini adalah jenis serangan terhadap sebuah komputer atau server jaringan internet dengan cara menghabiskan sumber yang dimiliki oleh komputer tersebut sampai komputer tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya. Yang ketiga ada sniper. Sniper atau network analyzer adalah aplikasi yang dapat melihat lalu lintas data pada jaringan komputer. Keempat, DNS ini merupakan sebuah cara untuk menembus pertahanan dengan cara menyampaikan informasi IP address yang salah mengenai sebuah host. Tujuan untuk menunjukkan paket data dari sebelumnya. Ya, selanjutnya siapa lagi yang ingin menyampaikan pandangannya mengenai materi jenis-jenis keamanan sistem bank? Dipersilakan. Saya akan menunjukkan jenis-jenisnya. Yang kelima itu ada Trojan Horse. Trojan Horse itu atau kuda Troya, atau yang lebih dikenal sebagai Trojan dalam keamanan komputer, merujuk kepada sebuah bentuk perangkat lunak yang mencurigakan yang dapat merusak sebuah sistem atau jaringan. Yang keenam ada SQL. Injection SQL atau SQL injection memiliki makna dan arti, yaitu sebuah teknik yang menyalahgunakan sebuah celah keamanan yang terjadi dalam lapisan basis data sebuah aplikasi. Hal ini terjadi ketika memasukkan penggunaan tidak disaring secara benar dari karakter pelolos bentukan string yang diimbuhkan dalam penyataan SQL. Yang ketujuh ada PHP injection, merupakan salah satu script yang sampai saat ini banyak digunakan oleh seorang webmaster. Di samping rivalnya Java, script PHP ini begitu powerful. Mengapa dikatakan demikian? Karena dalam script PHP ini kita bisa melakukan banyak hal, mulai dari membuat file, membuat launcher, membuat data, dan lain-lainnya. Yang ke-8 adalah scriptedis. Scriptedis ini adalah seseorang yang memiliki kemampuan kurang dalam dunia internet, yang hanya bisa menggunakan tools orang lain untuk melakukan serangan terhadap jaringan internet. Biasanya hanya untuk sensasi. Pada zaman sekarang ini menjadi seorang scripted ini tidaklah susah karena hanya dengan modal koneksi internet dan mengerti sedikit tentang komputer. Sekian dari saya. Mengenai apa tadi? Mengenai jenis-jenis keamanan sistem informasi bank ya tadi. Nah, selanjutnya itu materi kasus-kasus, contoh kasus-kasus yang terjadi. Nah, siapa yang ingin menyampaikan pandangan mengenai apa kasus-kasus yang terjadi sesuai dengan diskusi kita ya hari ini? Apa Nikmah, bagaimana pandangannya? Apakah ada yang ingin disampaikan? Nikmah.
Nikma. Silakan sampaikan pandangan Anda terhadap contoh kasus-kasus. Belakangan ini, dunia perekonomian Indonesia mengalami beberapa permasalahan yang dianggap bisa menggoyahkan perekonomian Indonesia. Dalam kali ini, yang akan saya bahas adalah permasalahan dalam dunia perbankan Indonesia. Sistem keamanan dalam perbankan Indonesia bisa dibilang sangat memprihatinkan karena terdapat banyak sekali kasus-kasus kejahatan perbankan. Berikut ada 9 kasus perbankan pada kuartal pertama yang dihimpun oleh Strategi Indonesia melalui Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Yang pertama itu ada pembobolan kantor kas Bank Rakyat Indonesia Tamini Square. Yang kedua ada pemberian kredit dengan dokumen dan jaminan fiktif pada Bank Internasional Indonesia atau BII pada 31 Januari 2011. Yang ketiga ada pencairan deposito dan melarikan pembobolan tabungan nasabah Bank Mandiri. Yang keempat, Bank Negara Indonesia atau BNI cabang Margonda Depok tersangka seorang wakil pimpinan BNI cabang tersebut. Yang kelima, pencairan deposito 6 miliar milik nasabah oleh pengurus BPR tanpa sepengetahuan pemiliknya di BPR Undi Arta Sejahtera Bekasi, Jawa Barat. Yang keenam, pada 9 Maret terjadi pada Bank Danamon. Yang ketujuh, penggelapan dana nasabah yang dilakukan Kepala Operasi Paninbank Cabang Metro Sunter dengan mengalirkan dana ke rekening pribadi. Yang delapan, pembobolan uang nasabah Priota Citibank Landmark senilai 11,63 miliar yang dilakukan senior relationship manager bank tersebut. Dan yang terakhir, konspirasi kecurangan investasi atau deposito senilai 111 miliar untuk kepentingan pribadi. Jadi itu ya beberapa contoh kasus mengenai keamanan informasi atau sistem bank ya. Tadi saya mendengar ada pembobolan kantor, berarti kan tingkat keamanan di kantor tersebut mesti harus ditingkatkan ya kan, seperti itu mungkin ya. Kemudian ada ini pelarian dana nasabah ke rekening karyawan bank. Nah, selanjutnya mengenai materi tips bagaimana menghindari dari kejahatan cyber. Mungkin kepada teman kita, siapa tadi yang belum menyampaikan? Afra. Dipersilakan untuk melanjutkan diskusi kita mengenai tips menghindari kejahatan cyber. Menurut saya, sebelum kita memulai ada 12 cara menurut saya cara mencegah dan menangani cybercrime yang semakin merajalela. Nah, jadi sebenarnya yang pertama itu kita harus tahu dulu apa sih itu cybercrime. Cybercrime itu adalah kejahatan dunia maya yang menggunakan komputer dan jaringan internet. Nah, menurut saya ada 12 cara mencegah dan menangani cybercrime. 6 cara mencegah menangani cybercrime. Yang pertama, lindungi gadget, komputer atau perangkat lain yang digunakan. Lindungilah gadget atau perangkat lain yang ada, baik itu perlindungan untuk akses atau perlindungan terhadap data.
sehingga orang lain nggak sewenang-sewenangnya menggunakan dan melakukan hal-hal yang kita sukai. Selanjutnya, cara yang kedua adalah jangan gunakan software yang bajakan. Maksudnya itu adalah gunakanlah perangkat lunak resmi. Misalnya banyak malware yang tertanam dalam aplikasi bajakan. Karena itu rekomendasinya adalah bermigrasi menggunakan aplikasi open source yang gratis supaya terhindar dari malware atau spyware. Karena biasanya yang open source itu banyak yang berbayar, mengingat orang Indonesia enggan keluar duit untuk beli software asli dan lebih memilih bajakan. Terus yang ketiga, pasang perangkat lunak keamanan yang up to date. Penting untuk perangkat lunak keamanan selalu terbarui. Hal itu akan memberikan redefinisi ancaman kejahatan cyber dan virus yang belum terdeteksi dalam versi security software sebelumnya. Terus yang keempat, menggunakan data encryption. Misalnya seperti Wi-Fi, Protect Access 2 atau WPA 2 dan lain-lain pada jaringan lokal seperti LAN atau nirkabel di kantor atau rumah, sehingga komunikasi yang jelas nggak bisa disadap dan bisa menjaga akses yang nggak sah. Waspada itu sangat perlu, jangan langsung percaya dengan setiap email, telepon, website, dan segala iklan yang bertebaran di internet. Memang kejahatannya itu yang dilakukan di dunia maya, tetapi dunia maya semua akibatnya nggak bisa diputar balik. Terus yang keenam, yang kelima tadi selalu memiliki sikap waspada. Yang keenam, selalu periksa data bank dan data kartu kredit secara teratur. Misalnya sekarang ini kan banyak data transaksi bank yang dikirim melalui email ataupun SMS gitu. Oleh karena itu nggak ada salahnya untuk memeriksa transaksi secara teratur. Ini dilakukan supaya bisa dengan cepat mengetahui apakah ada transaksi yang nggak benar. Jika menggunakan kartu kredit, bisa langsung menghubungi bank dan memblokirnya. Bisa juga mengajukan keluhan kepada bank supaya transaksi, misalkan ada yang nggak kita ketahui itu dilakukan, kita bisa langsung lapor ke bank. Sekian dari saya. Terima kasih pada Apreng sudah menyampaikan pendapatnya mengenai bagaimana cara kita menghindar dari kejahatan cyber. Nah, selanjutnya pada Adelina Maisofi, silakan dilanjutkan diskusi mengenai tips menghindar dari kejahatan cyber. Selanjutnya, tips untuk menghindarinya itu kita bisa melakukan dengan cara harus rajin mengganti kata sandi. Karena dengan kita mengganti kata sandi, akun-akun yang penting secara berkala akan terlindungi dari yang namanya untuk dibobol. Yang kedua itu ada yang namanya backup data secara rutin. Backup data secara rutin sebaiknya pengguna memiliki salinan dokumen pribadi, baik itu dokumen seperti foto, musik, video, atau yang lainnya. Ini dilakukan supaya data tetap selamat jika sewaktu-waktu ada pencurian data atau kesalahan dalam sistem perangkat yang digunakan. Yang selanjutnya itu jangan sembarangan bagikan info pribadi. Agar supaya informasi pribadi terwekna di kameraku. Nah, udah aktif. Lanjut. Jangan sembarangan membagikan informasi pribadi, karena karena jika nggak terlalu penting-penting sekali, lebih baik jangan dimasukkan data-data pribadi yang penting ke dalam media sosial, agar supaya data pribadi kita tidak mengetahui. Yang selanjutnya itu jangan abaikan lampiran surat elektronik dan URL yang terindikasi mencurigakan.
Yang selanjutnya itu jangan langsung tergiur, gunakan waktu untuk berpikir lebih panjang dan lebih matang dalam mengambil keputusan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Adelina yang sudah menyampaikan beberapa tips menghindar dari kejahatan cyber. Nah, ini kan waktu kita masih panjang, ada 5 menit lagi, kan minimal 25 menit lagi. Nah, bagaimana kalau kita isi dengan contoh kasus yang lain atau tips menghindar dari cyber tapi dengan yang lain kepada teman-teman atau kepada teman-teman yang lain ada ingin menyampaikan pendapat yang lain apa tidak, mengingat waktu kita masih panjang. Pada Pipa apa ingin menyampaikan pendapatnya mengenai materi kita hari ini? Baiklah, mungkin saya akan menambahkan beberapa tips menghindar dari kejahatan cyber. Nah, dalam hal ini kan kita kan membahas bank ya. Tentu semua kawan-kawan udah punya kartu ATM. Nah, di kartu ATM itu kan ada yang namanya PIN atau password. Nah, mungkin masukan atau saran dari saya, ketika kita mengambil uang dari mesin ATM, sebaiknya kita tutup dengan tangan kita ketika kita mengetik PIN atau password tersebut, sehingga jika ada orang di belakang kita itu tidak akan nampak dia gitu. Mungkin itu satu tips ya. Kemudian seperti yang disampaikan teman kita yang sebelumnya itu Adelina atau Afra tadi ya. Ketika kita hendak melakukan transaksi, sebaiknya rutin di upgrade atau dicatat di buku rekening atau di apalah gitu ya. Kalau di kartu ATM kan ada buku rekeningnya, mungkin sering-sering di upgrade atau di print mungkin ya, transaksi apa yang bulan ini. Jadi seperti itu. Teman-teman lain apakah ada yang ingin menyampaikan? Ayo sampaikan. Masih lama. Jika tidak ada, mungkin kita cukupkan saja ya diskusi kita untuk materi keamanan sistem informasi bank, sistem keamanan informasi bank. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah turut hadir dalam diskusi ini. Semoga tugas kita ini diterima ya, mungkin oleh dosen kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini penyampaian ini namanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri dari kelas Perbankan Syariah 5B Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Yang lain dipersilakan untuk menyampaikan atau memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Asal Sadila dari kelas Perbankan Syariah. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Nisa Fitri, saya Perbankan Syariah 5B.
dari dari kelas perbankan Syariah semester 5B. Udah semua. Wikna belum. Dari aku jalan gue. Putus-putus ya guys. Perkenalkan. Lanjut. Jadi wajar ya, wajar bilang Ya udahlah, mungkin kita cukupkan ya diskusi kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Stay safe.